넌 모르겠지. 난 알 것 같은데. 이한영은 나한테 맡겨두고 들어줘. 이제부터 진짜 시작. 함께 서울로 간다. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama The Judge Returns. Yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Oke, kita flashback sebentar ya. Sebelum Han Yong itu menyampaikan nama-nama orang yang ada di dalam buku besar tersebut. Nah, Han Yong itu bertanya sama ibunya siapakah yang membawa buku itu. Dan ibunya khawatir kalau misalkan nanti terjadi apa-apa. Kata Han Yong, udah gak apa-apa, semuanya bakal aman aja kok, katanya gitu. Di sisi lain, orang suruhannya Shin Jin itu bertemu dengan si ibu yang menemukan buku tersebut. Dan dia katakan bahwa dia sudah memberikannya di tempat ibunya Han Yong. Terus Han Yong menginformasikan kepada temannya si Jong Ho bahwa dia sudah menemukan buku tersebut dan bakal menghukum orang-orang yang mencuri sebelumnya. Setelah itu Han Yong menelpon Song Nayeon dan dia mengajak untuk segera bertemu. Tapi pas dalam perjalanan Han Yong malah disegap sama orang suruhannya Kang Shin Jin. Akhirnya Han Yong bertemu dengan orang yang dia cari-cari selama ini, yaitu orang yang menghilangkan nyawanya di tahun 2035. Dan ketika itu orang suruhannya Shin Jin itu berusaha untuk merebut buku yang ada sama Han Yong, sehingga Han Yong tuh sempat terluka sedikit di bagian tangannya. Tapi untung aja Han Yong berhasil kabur dari sana dan juga membawa buku itu dengan aman. Lalu orangnya Shin Jin itu langsung ngelapor sama dia dan kata Shin Jin, pokoknya kau temukan buku itu, aku nggak mau tahu. Intinya kau harus mengambilnya. Dan orang suruhannya juga memberitahukan bahwa tempat itu pertama kali ditemukan di sebuah tempat rongsokan gitu. Oh ya, orang-orang yang mencuri pertama kali itu dibawa sama Jong Ho ke kantor polisi dan disuruh untuk menyerahkan diri mereka. 다치셨어요? 이것 때문에 늦으신 거예요? Song Nayeon akhirnya bertemu dengan Han Yong di mana dia cukup khawatir karena melihat tangan Han Yong tuh diperban karena ada luka sedikit. Tapi Han Yong bilang gak apa-apa dan dia memberikan buku yang dia ambil, dan betapa kagetnya Nayeon setelah dia melihat isi dari buku-buku tersebut, dan dia juga sempat memotret beberapa. Yang penting karena kan itu isinya adalah orang-orang petinggi-petinggi dan juga anak-anak mereka yang seharusnya wajib militer tapi mereka menghindarinya dengan memalsukan penyakit mereka. Ya, biar bebas wamil gitu tujuan mereka. Oh ya, Jin Han memberitahukan kepada Shin Jin bahwa tempat rongsokan tersebut setelah diselidikin ternyata adalah milik orang tuanya Han Yong. Setelah itu Shin Jin menelpon orang suruhannya lagi, katanya udah sekian aja untuk hari ini, entar lagi tunggu informasi dari aku. Dan katanya dia pengen menyelidikin bagaimana sih sebenarnya sosok Han Yong ini. Makanya dia menyuruh Jin Han untuk bertemu Han Yong pada hari itu, di mana Han Yong paham banget tujuan dari Jin Han itu bertemu dengan dia, yaitu untuk meminta buku yang ada sama dia sekarang. Cuma Han Yong menjelaskan bahwa orang-orang yang bakal dia up ke publik itu adalah orang-orang yang berhubungan dengan masa lalunya, di mana orang-orang itu sering banget mengejek dia tentang orang tuanya. Itulah orang-orang yang bakal dia up, baik orang tuanya maupun anak-anaknya. Setelah itu kata Han Yong, Pak, kayaknya aku lagi sibuk banget nih dan aku harus pergi ke suatu tempat. Terus kan para petinggi-petinggi itu lagi berkumpul rame banget untuk memajukan dan juga menaikkan jabatan dari beberapa orang di sana. Ya, tentu saja bahwa Kang Shin Jin hadir di sana bersama dengan Pak Presiden juga yang menjabat pada saat itu. Dan mereka bakal melakukan reorganisasi kabinet mereka yang ketiga kalinya. Dan mereka menunjuk Woo Gi-hun ataupun Pak Woo sebagai petinggi di Hakim Agung. Setelah rapat kabinet itu selesai, Shin Jin diajak sama Pak Presiden untuk ke ruangannya, di mana dia meminta sama Shin Jin untuk memberikan pelajaran kepada beberapa orang karena dia memiliki catatan orang-orang yang merupakan petinggi-petinggi itu yang dia kasih sama Shin Jin. Terus Shin Jin bilang, ya kenapa Bapak percaya sama aku? Apakah kejahatan aku juga ada sama kamu? Kata Pak Presiden, ya tentu adalah. Makanya dia berani nyuruh Shin Jin dan dia percaya sama Shin Jin gak akan berkhianat sama dia. Terus kan Han Yong pergi menemuin Baek Ki-seok untuk memberikan buku catatan yang ada sama dia tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan sama
para pejabat publik. Dan dia pun langsung berikan buku itu dan meminta tolong nih sama Baek Ki-seok untuk ngebantuin dia untuk membacakan kejahatan-kejahatan dari petinggi-petinggi tersebut. Terus Yi-seok jadi bertanya-tanya dong, kenapa Han-young memberikan buku itu sama dia gitu, apa tujuannya? Nah setelah ditelaah sama Yi-seok, ternyata dia tahu bahwa Han-young memanfaatkan kesempatan itu juga dari jabatan yang dimiliki sama Yi-seok saat ini. Setelah itulah Han-young menyampaikan keburukan-keburukan dari para petinggi di depan wartawan yang banyak banget didampingin sama Yi-seok. Dan ketika Shin-jin melihat semua itu, dia bilang sama anggotanya untuk bawa itu buku apapun yang terjadi karena dia dimarahin sama presiden gara-gara itu. Setelah konferensi pers yang dilakukan sama Han-young, dia ditemuin tuh sama Jin-han dan mengajaknya untuk ngobrol berdua. Terus Han-young itu menjelaskan kepada Jin-han bahwa orang-orang yang dia up itu tuh nggak semuanya, tapi orang-orang yang jahat sama dia dulu, seperti yang dia bilang sebelumnya, bahwa yang dia up itu adalah orang-orang yang berhubungan dengan masa kecilnya dulu, dimana anak-anak dari petinggi-petinggi itu kayak ngejek dia gitu loh. Jadi ya tenang aja, semuanya bakal aman sentosa. Tapi masalahnya Pak Presiden itu marah banget kepada Kang Shin-jin. Dia itu meminta sama Shin-jin untuk mempertanggungjawabkan bagaimana semua itu bisa bocor. Yang dia itu kan percaya banget sama Shin-jin, tapi kok Shin-jin tuh kerjanya yang biasanya sempurna, kok ini tiba-tiba itu ada celahnya dan malah buku besar itu bisa direbut sama seorang hakim. Gak sampai di situ aja, Pak Wu yang merupakan ketua Hakim Agung itu juga memberikan pernyataan yang membuat Shin-jin tuh emosi jiwa banget. Ditambah lagi, dia kan dikatakan bahwa tumbuh di rumah bordil. Dan itu membuat Shin-jin tuh emosi jiwa banget. Dan dia bakal berusaha untuk menyingkirkan Pak Wu itu apapun yang terjadi. Terus Jin-han bilang sama Shin-jin setelah dia ngomong nih sama Han-young bahwa nama-nama yang dikasih tahu sama Han-young itu hanyalah orang-orang yang menyakiti Han-young di masa lalu. Jadi ya kayaknya bakal aman aja deh, katanya gitu sama si Shin-jin kan. Terus Shin-jin bilang, "Kok percaya?" gitu. Tapi ya udahlah, intinya aku tahu bahwa dia itu tidak berpihak kepada Yi-seok dan aku bakal membuat sebuah peringatan nih sama Han-young, gitulah kata Shin-jin. Jadi dia telepon tuh orang suruhannya, dia bilang, "Halo, tolong kasih peringatan tuh sama Han-young." 되셨다고 하신 거예요? 그래 임마. Jadi pada hari itu, di malam hari kebetulan Han-young lagi makan berdua tuh sama bosnya dia kan. Jadi mereka tuh ngobrol-ngobrol dan ketika bosnya mau nelpon istrinya, dia kan keluar sebentar tuh. Dan karena kondisi dia tuh lagi mabuk banget, dia malah terjatuh. Han-young kaget banget dan dia memeriksa keluar. Terus tiba-tiba ada orang yang melakukan hal ini. Untung aja mereka berdua itu nggak kenapa-kenapa dan Han-young tahu bahwa itu adalah sebuah peringatan dari Kang Shin-jin karena dia melihat yang mengendarai motor adalah orang yang menghilangkan nyawanya, tak lain dan tak bukan adalah orang suruhan dari Kang Shin-jin. Setelah itu dia lapor tuh sama Shin-jin bahwa semuanya udah dilaksanakan dan harusnya Han-young tuh paham dengan peringatan yang diberikan sama Kang Shin-jin. Ya sudah, setelah itu kan keesokan paginya untung aja bosnya si Han-young tuh nggak kenapa-kenapa, cuma memar beberapa tubuhnya gara-gara dia kan sempat terjatuh. Dan kata atasannya Han-young, dulu dia pernah menangani kasus dari orang yang mengendarai motor itu dan mungkin dia nggak suka dengan putusan yang diberikan sama si bosnya Han-young, makanya dia emosi jiwa gitu. Setelah itu Han-young ditelepon sama Kang Shin-jin ngajak jumpa dan ketika mereka berdua jumpa, disinilah Han-young memainkan perannya untuk mendapatkan perhatian dari Kang Shin-jin. Mereka melanjutkannya dengan makan berdua sambil cerita-cerita kayak gitu. Karena kan Han-young kan ingat tuh apa-apa aja yang dulu pernah disampaikan oleh Kang Shin-jin di media. Dimana Han-young sengaja ngajak Shin-jin di tempat yang ada makanan jajangnya ataupun jajangnya karena dia itu suka banget dengan masakan itu. Karena dia cerita di media dulu bahwa dia itu suka masakan jajang dan dia ingat tentang ibunya dengan makanan-makanan tersebut. Tapi dia cerita di media bahwa dia itu adalah anak yatim piatu yang dari kecil tuh udah ditinggalkan kedua orang tuanya, katanya kayak gitu. Cuma dia nggak memberitahukan di mana dia besar dan bagaimana kondisi keluarganya yang sebenarnya, apakah baik ataupun tidak. Intinya dia hanya menceritakan tentang hal itu aja. Makanya Han-young sempat menyinggung dengan hal tersebut. Ditambah lagi Han-young itu mengatakan bahwa dia itu bertekad untuk membasmi orang-orang yang dulunya jahat sama dia.
Makanya dia bacakan nama-nama para petinggi di buku besar yang dia punya itu untuk memberikan pelajaran sama mereka. Makanya ya udah dia sampaikanlah ke publik. Setelah itu, secara tidak langsung Han Yong juga menyampaikan sama Shin Jin bahwa dia itu tidak benar-benar bekerja sama dengan Isok, dia hanya memanfaatkan posisi Isok saja dan bilang sama Shin Jin apapun yang Shin Jin minta dia bakal berusaha untuk membantu Shin Jin dan juga memberikan yang terbaik. Pokoknya jilat terus ya, ular juga nih si Han Yong. Di sela-sela itu, Shin Jin ditelepon sama pimpinan dari S Group. Dia mempertanyakan tentang kelanjutan dari kasus Pak Jang. Katanya kan itu nggak dibawa ke jalur hukum, tapi kok malah makin parah tuh, kata dia kayak gitu. Dari sinilah Han Yong bisa menilai bahwa Shin Jin juga ternyata koneksinya itu luar biasa banget. Bahkan sama S Group, dia juga bisa memberikan tekanan kepada mereka. Oh ya, kalian ingatkan sama pimpinan rumah sakit yang menghilangkan buku besar tersebut. Dia dijumpain lah sama si Jin Han dan katanya sih kesalahannya dimaafkan sama Kang Shin Jin. Tapi kayaknya tidak akan semudah itu guys. Oke, Pak Jang itu akhirnya dibawa lagi untuk diinterogasi. Dan itu kebetulan ada Jina di sana, dimana Jina itu gedek banget sama Pak Jang karena dia selalu bebas dan juga bebas lagi. Dan Jina itu bertekad banget untuk segera mencari kesalahan dari Pak Jang ini lagi untuk benar-benar memenjarakan dia. Walaupun Pak Jang bilang bahwa dia itu bakal semakin kuat dan Jina tidak akan pernah bisa untuk memenjarakan dia. Lalu wartawan banyak banget datang, lalu Pak Jang itu pergi dari sana sebelum semuanya keadaannya makin riwah. Setelah itu dia bertemulah dengan pimpinan S Group dan diberitahukan sama dia untuk jangan berulah lagi karena dia itu udah capek banget selalu mengurusin dan juga menghilangkan kesalahan-kesalahan yang dibuat tuh sama Pak Jang ini. Tapi tetap aja kelakuannya kayak Dakjal. Intinya si Pak Jang ini tidak pernah merasa bahwa dia itu pernah salah sedikit pun karena kebiasaan udah tahu bahwa dia punya power, jadi dia suka-sukanya mau ngelakuin apapun itu. Oh ya, by the way, Jina itu memiliki seorang ayah di mana ayahnya kayaknya dulunya pernah bekerja di S Group, makanya dia itu emosi jiwa banget sama Pak Jang itu karena ayahnya kayaknya merupakan salah satu korban karyawan dari S Group yang sampai sekarang itu nggak dipertanggungjawabkan sama S Group, terutama Pak Jang. Hingga ayahnya koma dan Pak Jang dan yang lainnya semua baik-baik aja. Gara-gara itulah awal mula Jina itu pengen jadi jaksa untuk mengungkap kebenaran di balik kecelakaan yang dialamin sama ayahnya sendiri. Oh ya, si pimpinan rumah sakit itu kan ternyata itu dijebak sama Kang Shin Jin dan seperti yang aku bilang tadi kan tidak mungkin dia itu dimaafkan begitu aja. Ternyata Han Yong kan juga nyuruh tuh si Jong Ho untuk memperhatikan si direktur rumah sakit itu, tapi ternyata dia terlambat. Pas ngikutin ke mobilnya, si direktur rumah sakit itu udah nggak ada di situ gitu. Dan ternyata guys, dia dihilangkan nyawanya sama orang suruhannya si Shin Jin. Dia dorong dari lantai atas hingga Pak itu terjatuh dan meninggoy. Kapan kau nggak kena karma ya lepet ya. Setelah itu Han Yong diberitahukan sama Jong Ho bahwa si direktur rumah sakit itu udah kehilangan nyawanya dan mereka kali ini agak terlambat. Dan itu kasusnya ditutup dan dikatakan bahwa itu adalah kasus penghilangan nyawa sendiri ataupun bundir. Setelah itu, Jong Ho ditelepon sama Han Yong untuk membantu dia menyelidikin latar belakang seseorang karena ada orang yang mau dikenakan lagi nih sama Han Yong. Oh ya, anak-anak petinggi ini kan juga pada nggak tahu diri dan kebetulan ada salah satu anak dari petinggi yang lagi main golf dan didatangilah dia sama Park Chul Woo dan langsung melakukan penangkapan karena diduga pemalsuan untuk menghindari wajib militer. Awalnya dia baga kali tuh kan, kok nggak tahu ayahku siapa katanya kan. Ketika dilihat di televisi ternyata ayahnya udah kena tangkap. Dan dari beberapa kasus itu dijumpainlah si Jun Ho yang merupakan jaksa agung, dimana dia itu sebenarnya dikenal tegas dan juga cukup bersih ya untuk pekerjaan dia yang dia dalamin, dan orang yang meminta tolong sama dia untuk membereskan masalah-masalah tersebut ditolak mentah-mentah sama Jung Ho karena menurut dia menghindari wajib militer itu sama sekali tidak diperbolehkan karena mereka ya harus melakukan itu gitu, terutama di Korea Selatan.
Makanya setelah itu, si anak yang main golf tadi itu akhirnya ditangkap dan juga dimintain keterangan karena dia sudah melakukan penipuan untuk menghindari wajib militer dan mereka semua tidak bisa mengelak lagi. Oke, setelah itu banyak juga orang-orang yang dikenakan tuh sama Han Yong. Terus kan Baek Gi-sok akhirnya jadi dipindahkan ke Seoul dan dia mengajak Han Yong beserta atasannya Han Yong. Jadi mereka bertiga bakal pindah lokasi kerja ke Seoul. Dan sebenarnya itulah saat yang ditunggu-tunggu sama Han Yong karena dia bakal menghabisi orang-orang yang benar-benar terlibat dalam keburukan-keburukan yang juga pernah dia lakukan di masa lalu. Terutama Kang Shin Jin ini. Dan secara otomatis si Jin itu sudah mendengar bahwa Baek Gi-sok ngebawa Han Yong dan juga satu anggotanya yang lainnya untuk ikut pindah bersama ke Seoul. Dan dia bilang sama Jin Han, tenang aja aku bakal mengawasin Han Yong karena aku masih belum percaya 100% apakah dia benar-benar bisa berpihak kepada dirinya atau malah berpihak kepada lawannya yaitu Baek Gi-sok. Dan kalian tahu anak-anak dari petinggi yang lainnya yang juga menggunakan narkoboy itu pada ditangkepin gara-gara di-spill semuanya sama Lee Han Yong. Dan keesokan harinya Han Yong berangkat ke Seoul dan tempat pertama yang dia kunjungin sebelum dia ke tempat kerjanya adalah ke lokasi firma hukum Henal dan bertemu sama calon ayah mertuanya. Ya, sekali-kali mendapatkan koneksi dan juga untuk melihat apa yang bisa dilakukan. Tujuan Han Yong bertemu dengan calon ayah mertuanya adalah untuk mengambil hati ayah mertuanya dengan mengatakan bahwa dia bakal menjadikan jaksa Sunjo sebagai penasihat hukum untuk firma hukum Henal. Dan memang itu yang sangat-sangat diinginkan sama ayahnya si Yosihe ini dan kebetulan Sihe ada di sana dan mengatakan bahwa dia perlu berbicara empat mata dengan Han Yong karena ya dia sama Han Yong itu kan pernah berkencan buta sebelumnya. Dan ayahnya si Sihe ini mengatakan bahwa kayaknya dia pas banget nih memilih calon menantu. Terus Han Yong bilang nih kepada Sihi bahwa dia membutuhkan bantuannya Sihi untuk bisa membujuk Sunjo ini agar mau setuju menjadi penasihat hukum di firma hukum tempat ayahnya si Yosihe ini. Setelah dari firma hukum Henal, Han Yong langsung pergi ke kantor barunya di Seoul dan pada saat itu dia berpapasan dengan Kim Jina. Karena kan Han Yong ini sempat hampir keceplosan, dia malah menyapa Jina. Jina otomatis bingung kan karena mereka di masa ini tuh belum pernah bertemu sama sekali. Dan untung aja temannya Han Yong kebetulan lewat si Yoon Hyuk, jadi Han Yong tuh pura-pura menyapa Yoon Hyuk. Jadinya Jina ini nggak curiga sama sekali. Cuma Jina berpikir bahwa kok kayak kelakuannya Han Yong tuh agak aneh ya. Setelah itu Jina disuruh pergi ke ruangan atasannya dan dikatakan bahwa dia disuruh untuk berhenti menyelidikin tentang Pak Jang. Cuma Jina bilang, tidak bisa, kayak mana pun ceritanya aku bakal tetap menyelidikin Pak Jang sampai ke akar-akarnya. Dan sebenarnya hari itu adalah hari pelantikan dari Baek Gi-sok. Cuma tiba-tiba acaranya itu dibatalkan karena kata Gi-sok tuh kan disuruh tuh semua orang berkumpul termasuk ada Kang Shin juga di sana. Jadi dia menyampaikan sambil perkenalan diri bahwa dia nggak mau acara itu dilakukan dan sengaja dia tunda karena menurut dia ya yudikatif itu untuk rakyat gitu, bukan untuk orang-orang petinggi aja. Jadi dia membuat aturan bahwa siapapun yang menentang dan juga memberikan pengaruh yang buruk di sana dia bakal membuat hukuman yang setimpal untuk orang-orang tersebut. Walaupun banyak banget tuh petinggi-petinggi di sana yang nggak setuju dengan statement yang dibuat sama Baek Gi-sok. Lalu Kang Shin Jin yang ada di sana bilang bahwa udah gak apa-apa, jangan saling menjelekkan, intinya dengerin aja apa yang dia bilang. Dan kata Shin Jin, dia lumayan setuju dengan pendapat dari Baek Gi-sok itu. Terus Gi-sok juga meminta sama anggotanya untuk melakukan penyelidikan tentang Shin Jin dari mana kekuatan-kekuatannya itu berasal. Sementara itu dia nggak tahu kalau misalkan Han Yong lagi bertemu sama Shin Jin dan Han Yong menyampaikan bahwa dia memiliki cara untuk memberikan hukuman kepada Pak Wu. Dan dia juga meminta imbalan nih sama Shin Jin karena dia sedang mengincar untuk menjadikan Sunjo itu penasihat hukum di perusahaan firma hukum Henal yang rencananya Han Yong bilang dia bakal menikahin anak dari pemilik firma hukum itu. Dan pas Han Yong keluar dari ruangan itu, Im Jong Sik, bosnya si Han Yong itu melihat Han Yong kok keluar dari ruangannya Kang Shin Jin. Apa tuh rencana mereka? Dia penasaran jadinya. 싱콜건 다 내가 맞지? Setelah itu Han Yong dan juga Pak Im Jong Sik dipanggil sama
Isok, di mana Isok meminta kepada Han Yong untuk menangani sebuah kasus reruntuhan di sebuah distrik, dan Han Yong bilang, "Oke, aku bakal menangani kasus itu dan serahkannya sama dia karena dia bakal melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan semuanya." Dan dia bilang sama bosnya kan, Im Jong Sik, "Udah tenang aja Pak, aku bakal menyelesaikan itu kok dengan sangat-sangat baik." Jadi seingat Han Yong, kejadiannya itu kira-kira sudah cukup lama berlalu, di mana pada waktu itu kan reruntuhannya itu terjadi secara tiba-tiba banget. Ada seorang anak itu yang mau menjemput ayahnya rencananya, dan pas ayahnya tuh udah bilang dan melambaikan tangan posisi ayahnya di tempat tersebut, tiba-tiba aja terbentuk lubang di sebuah jalan. Salah satu korbannya adalah anak dari si bapak tersebut, di mana mobil beserta anaknya masuk ke dalam lubang itu dan anaknya kehilangan nyawanya. Lalu presiden di distrik itu ditangkap, tapi masalahnya ketika di pengadilan mereka dinyatakan tidak bersalah sama sekali. Dan yang menanganin kasus itu adalah kakak dari Sihi ataupun Firma Henal. Dan banyak banget korban-korban, keluarga-keluarga korban yang melakukan protes tapi nggak diindahkan sama sekali. Dan ketika mereka lagi melakukan protes itu, terlihat ada Nayeon di sana dan juga mencoba untuk membantu mereka, cuma malah ditolak mentah-mentah karena mereka pikir Nayeon salah satu dari distrik itu. Terus kan Sihi itu pergi untuk menemuin Han Yong karena dia udah nggak sabar kali karena Han Yong nggak nelpon dia kan. Terus pas dia masuk disambutlah dia sama Yoon Hyuk karena kebetulan Han Yong lagi pakai headset. Terus dibilang sama Yoon Hyuk bahwa ada yang mencari dia, dan ketika dilihat sama Han Yong, loh itu ternyata Yoo Si-hee. Setelah ngobrol sama Si-hee, Han Yong itu bertemu dengan Park Chul-woo, di mana dia menanyakan apakah Chul-woo ini kenal dengan Kim Jina ataupun enggak. Terus Chul-woo bertanya kenapa Han Yong tuh mencari-cari Jina. Kata Han Yong ya dia pengen bekerja sama aja dengan Jina karena dilihat Jina ini orangnya jujur dan juga sangat cekatan banget. Terus Jong Ho memberitahukan sama Han Yong bahwa dia sudah menemukan lokasi dari anaknya Pak Woo, anak perempuannya yang juga seorang pemakai narkoboy. Dan setelah dicari nih sama Jong Ho ruangan di situ, beneran dong dia menemukan anak perempuan tersebut. Lalu dia foto dan dia kirimkan foto-fotonya kepada Han Yong. Setelah Han Yong menerima foto-foto tersebut dari Jong Ho, dia mengirimkan foto-foto tersebut kepada jaksa Jong Ho. Nah, gara-gara itulah Han Yong langsung ditelepon tuh sama jaksa Jong Ho, dan dia bertanya sama Han Yong apa tujuannya sebenarnya. Terus Han Yong bilang itu adalah anaknya Pak Woo, jadi Han Yong meminta tolong sama dia untuk menurunkan Pak Woo dari jabatannya. Kalau enggak, Han Yong bakal mengungkap bahwa jaksa Sun Jong ini memiliki anak di Amerika yang juga pemakai narkoboy. 페날로펌의 유세희 팀장입니다. Nah, disitulah Han Yong tuh membutuhkan bantuan dari Yoo Si-hee karena Yoo Si-hee dulu yang datang menemuin jaksa Sun Jo dan juga menyampaikan niatnya, di mana mereka itu meminta Sun Jo ini untuk menjadi penasihat hukum di firma hukum Henal. Awalnya dia itu nggak mau dan juga tetap menolak walaupun Han Yong udah datang ke sana dan juga memberikan peringatan lagi sama Sun Jo, tapi tetap aja dia nggak mau. Terus dibilang sama si Han Yong kan kepada si telepon firma hukum Henal di sana dan dikatakan bahwa mereka memiliki bukti tentang anaknya Sun Jo lagi pesta narkoboy di Washington DC. Ya sudah, dengan sangat-sangat terpaksa Sun Jo itu mau menurutin permintaan Han Yong dengan mau menjadi penasihat hukum untuk firma hukum Henal. Dan ya, mission complete. Oh ya, temannya Han Yong ini ternyata dia dipindahkan juga ke Seoul karena disuruh sama Shin Jin melalui Jin Han untuk menyelidikin tentang Han Yong dan juga Baek Isok. Oh ya, si Shin Jin kan didatangi lagi tuh sama Pak Woo karena dia masih penasaran banget tentang masa lalunya dari Shin Jin yang diinformasikan bahwa dia itu lahir dan juga besar di rumah bordil. Terus kata Shin Jin, enggak, aku tuh lahir besar di sebuah bar hostess yang kelas atas banget. Padahal sebenarnya ya, flashback ke masa lalunya si Shin Jin, dia itu memang benar besar di tempat bordil gitu, di rumah bordil, dan di sana dia bekerja dengan melihat banyak banget orang-orang di situ yang begitulah. Makanya Kang Shin Jin ini benar-benar pengen menyingkirkan Pak Woo ini melalui bantuan dari Lee Han Yong. Setelah dikirimkan foto-foto dan juga bukti-bukti sama Han Yong, Shin Jin ini yakin bisa menyingkirkan Pak Woo. 다음에요. 마무리해야죠. Oh ya, karena sudah menemukan kesepakatan dengan Sun Jo, si ini senang banget dan juga mengajak Han Yong untuk makan malam bersama. Tapi Han Yong menolak. Intinya dia bilang sama Si dia bakal membantu Si sampai Si ini menjadi pemilik dari firma hukum Henal.
Setelah itu Han Yong pergi ke tempat orang tuanya yang kebetulan di sana ada si nenek dan juga cucunya. Jadi si nenek ini kan melarang cucunya untuk bekerja paruh waktu karena dia kan udah kelas 3 SMA, jadi disuruh fokus belajar. Karena si nenek juga nggak sanggup memberikan les untuk dia karena kan cukup mahal biayanya. Jadi mereka minta bantuan Han Yong untuk memberikan solusi nih sama mereka gimana, karena si cucunya tetap memaksa untuk tetap bekerja paruh waktu. Lalu dibilang sama Han Yong, gini aja deh, aku bakal buat kayak perjanjian biar adil gitu. Jadinya si cucunya tetap bekerja paruh waktu selama 4 jam dan dia nanti setelah itu bantu neneknya dan juga belajar dan juga dicariin juga tempat les, dan dari upahnya selama bekerja itulah untuk membayar les-les yang bakal diikutin sama si cucunya itu, dan dia bekerja di supermarketnya Jung Ho. Karena Jung Ho juga kan sering kasihan sama anak itu karena sering banget meminta makanan kadaluarsa tapi sering dilebihin sama Jung Ho dan memberikan makanan yang masih fresh dan juga masih jauh dari kadaluarsanya. Setelah itu Jung Ho dan juga Han Yong pergi minum berdua, di mana Jung Ho cerita sama Han Yong bahwa dia ngerasa bersalah sama ibunya karena kan dulu dia sering marah-marah sama ibunya gara-gara ibunya itu kan bau ikan gitu karena kan ibunya kerja di pasar. Jadi dia itu iri sama teman-teman yang lain karena ibu-ibu mereka itu wangi gitu. Cuma dia agak nyesel karena kalau dia bisa mengulang waktu dia itu bakal tidak seperti itu sama ibunya. Dan dia bilang Han Yong tuh adalah orang yang baik banget dan juga dia senang Han Yong jadi hakim yang baik. Tapi Han Yong bilang ya dia juga melakukan perbaikan diri karena dulu dia itu jahat banget. 에어건으로 검찰총장을 협박했다고. Keesokan harinya Si Hee memberikan kepada ayahnya pernyataan dari Sun Jo bakal mau menjadi penasihat hukum di firma hukum Henal. Jadi ayahnya seneng banget dengan kerja yang dilakukan sama anaknya. Keluarga-keluarga korban reruntuhan di sebuah distrik itu ternyata masih melakukan protes, dan pada hari itu Song Na-yeon akhirnya bisa berbicara dengan salah satu orang tua dari korban, di mana si bapak itu minta maaf juga sama Na-yeon karena kemarin tuh dia bersikap kasar karena dia kira Na-yeon tuh salah satu orang distrik dari situ. Dan ternyata si presiden distrik itu malah ada di situ dan juga melihat mereka tuh kayak jijik banget, dan orang-orang langsung menanyakan sama dia untuk meminta pertanggungjawaban. Lalu dia nelpon tuh kakaknya si Hee untuk segera menyelesaikan ini dengan jalur damai. Intinya dia nggak mau sampai ke pengadilan. Pokoknya kayak manapun ceritanya dia nggak mau bersalah dan juga segera ditanganin. Lalu kakak Si Hee menemuinya, tapi kayaknya mereka ini tidak menemukan kesepakatan bersama karena ya kakak Si Hee tetap didesak untuk segera menyelesaikannya dengan sebaik mungkin dan dia nggak mau disalahkan gitu. Dan ternyata kasus itu diambil alih sama Han Yong dan kakaknya Si Hee tahu. Jadi dia kayaknya bakal membuat sebuah rencana. Oh ya, Song Na-yeon ingin berbagi cerita tentang kasus tersebut kepada Han Yong. Jadi dia minta Han Yong itu bertemu dengan dia di malam hari ya, sekalian makan malam gitulah. Tapi masalahnya Si Hee ini udah ngebet banget juga pengen bertemu sama Han Yong karena kagak ditelepon-telepon sama Han Yong. Pokoknya itu kayak kangen banget gitu loh. Jadi pas dia mau pergi nemuin Han Yong, dia kebetulan ditelepon sama kakaknya untuk menemuin Han Yong juga, untuk membujuk Han Yong tentang kasus reruntuhan itu karena dia tahu bahwa Han Yong itu mengambil kasus itu. Jadi dia mintalah Si Hee untuk menemuin Han Yong. Setelah itu dia minta tolong tuh untuk penyelesaian kasus itu. Pas lagi asing ngobrol tiba-tiba Song Na-yeon pergi datang ke sana nemuin Han Yong padahal kan mereka udah janjian jumpanya malam hari. Dan di situ Na-yeon tuh salah paham, dikira Han Yong itu kerjasama dengan firma hukum Henal tentang kasus reruntuhan itu, dan dia kira juga Han Yong ngebelain firma hukum Henal dan juga pelakunya dibandingkan korban-korban yang banyak banget protes dan juga ngerasa nggak adil. Jadi dia marah banget dan pergi meninggalkan Han Yong dan juga Si Hee. Terus dibilang sama Han Yong tuh kan sama si Hee bahwa udah bilang aja sama kakakmu, aku bakal bantu menyelesaikannya. Ya udah disampaikanlah Si Hee kepada kakaknya sesuai dengan yang dibilang sama Han Yong tadi. Sementara itu Han Yong berusaha untuk menjelaskan sama Song Na-yeon apa yang terjadi, tapi Na-yeon dia tetap tidak mau mendengarkan sama sekali, dan Han Yong bilang juga sama Na-yeon dia kan mau pergi tuh ke rumah salah satu keluarga korban untuk hati-hati gitu, tapi Na-yeon enggak mau mendengarkan karena seingatnya si Han Yong tuh bakal ada berita bahwa salah satu reporter tuh dihajar sama orang-orang suruhan dari si presiden distrik itu. Makanya Han Yong minta tolong sama Jung Ho untuk melakukan pengecekan ke sana. Dan kebetulan orang-orang suruhan dari si presiden distrik itu udah datang duluan dong ke rumah salah satu keluarga korban, dan mereka itu meminta
untuk udah uang damai aja mereka kasih uangnya, cuma keluarga korban gak mau melakukan jalur damai, tapi malah diejek dan juga dimaki-maki sama orang suruhan dari si presiden distrik tersebut. Memang sempat terlibat cekcok di antara kedua belah pihak dan gak sengaja istri dari keluarga korban itu malah melemparkan sesuatu ke wajah orang suruhan itu, dan untung aja Jung Ho datang ke sana dan langsung melakukan eksekusi. Nggak lama setelah itu, Song Nayon datang dan nanya, Bu, si bapak kemana? Ada urusan tadi. Tapi ini kok berantakan ya, kata Nayon. Kata si bu, nggak apa-apa kok, aman aja, nggak ada apa-apa katanya. Nah, si bapak tadi tuh pergi bersama Han Yong dan juga Jung Ho, di mana Han Yong giliran dia untuk membawa si presiden distrik, di mana Han Yong menabrakkan mobilnya sehingga mobil dari si ke presiden distrik itu tempat menabrak sesuatu dan dia pingsan, lalu dibawa sama Han Yong ke sini dan dibuang ke lobang sama Jung Ho biar tahu dia kayak mana rasanya jatuh ke lobang walaupun nggak sesakit korban gitu. Setelah itu Han Yong bertanya kepada si bapak yang merupakan orang tua dari korban apa yang dia pengen. Jadi bilang sama si bapak, aku ingin si presiden itu kehilangan nyawanya. Ya udah, kata Han Yong, hei Pak Presiden Distrik, samamu adalah hukuman penghilangan nyawa, dan langsung dijatuhkan tuh batu sama Han Yong. Betapa ketakutannya dia. Kenapa Pak? Getar kau? Iya getar. Pas sama korban tuh kau gimana? Kira-kira gimana kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.